Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-237. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-237 hari ini, kita akan mereview kurang lebih ada 7 saham. Dan saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham Jepfa. Di mana saham Jepfa hari ini naik sangat tinggi ya, 6,83%, menyusul rilisnya laporan keuangan kuartal 1 yang sangat memuaskan, di mana akhirnya Jepfa ini setelah dari level bawahnya ya, dia turun cukup dalam di beberapa hari sebelumnya, akhirnya dia bisa naik lagi, bahkan naik di atas level PBL di 2070. Dan ini artinya Jepfa ini sudah aman. Yang baru mau membeli pertimbangkan buy dengan range di atas 2070 sampai dengan 2080. Itu range buy-nya. Jadi selama dia masih kuat bertahan di atas 2070, teman-teman boleh masuk di saham Jepfa. Ketika teman-teman sudah masuk mungkin di 2070, 2080, ternyata sahamnya ini malah turun, silakan batasi cut loss kurang lebih di 2040, 2030. Dengan target kenaikan Jepfa masih menuju ke PBH atau resisten terkuat barunya saat ini, yaitu di harga 2270. Jadi, pastikan besok atau di hari Senin nanti Jepfa ini kuat bertahan di atas 2070, teman-teman bisa masuk, bisa entry, karena di sini risknya masih low ya. Apalagi dia bisa turun lagi di bawah 2100, tapi dia mulai bermain di sekitaran area 2070, 2080, silakan masuk. Cut loss sudah disiapkan 2030, 2040. Target kenaikannya adalah menuju PBH, yaitu di 2270. Kemudian saham selanjutnya adalah saham Icon, di mana saham ini ditutup naik sangat tinggi. Ditutup stagnan. Naik sangat tinggi itu hanya ekspektasi kita, ternyata dia dibanting cukup dalam ya. Itu hanya hayalan kita sesaat. Naik sih naik, tapi ternyata turun lagi ya. Sudah sempat ke 132, namun ya turun lagi. Dan teman-teman perhatikan bahwa itu level apa? Ini kalau saya lihat secara weekly ya, secara 7 day ini saya lihat. Kalau lihat secara daily maka memang susah kita melihat. Ternyata kalau kita baca peta secara weekly memang dia selalu sering tertahan di level ini. Dan inilah kenapa PBH dikatakan sebagai resisten paling kuat. Ketika nyentuh, kalau bisa tembus, wah naiknya luar biasa. Tapi kalau gagal, wah dibanting habis. Dan ini akhirnya Icon ditutup di 99. Kalau ada salah satu mentor saya itu memang mengatakan bahwa Icon ini perusahaan yang bagus secara fundamental, yang mungkin orang pikir ini gorengan. Tetapi dia invest di sini, dia dapat di harga bawah, di harga 60, 70. Tetapi dia punya reason to buy tersendiri. Dan dia punya hitungan-hitungan yang benar-benar mengapa saham ini dikatakan under value, murah, dan layak dibeli waktu di 70-an. Dan dia masih hold sampai saat ini. Tetapi teman-teman yang ingin mengetahui hal tersebut memang harus menanyakan langsung kepada dia kenapa. Soalnya dia tidak merekomendasikan kepada mereka yang baru pemula. Nantinya bilang fundamental bagus, malah nyangkut dibilang, oh ini fundamental bagus, hold. Tidak bisa seperti itu. Karena semua dibeli itu ada reason to buy-nya. Jadi reason to buy itu dibentuk bukan saat terjadi kesalahan, tetapi saat awal, sebelum kita mulai trading, maka kita tentukan dulu nih. Saya trading, swing, daily, batasan berapa, cut loss-nya, taking profit di berapa. Jangan sampai ketika teman-teman, minusnya sudah dalam nih, mau cut loss, sayang, eman duit saya, ya udah, saya invest. Nah, ini yang dinamakan kesalahan. Tetapi kalau dari awal, misalkan dia beli di 70, ternyata sahamnya dibanting ke 50. Itu dia tidak salah, karena dia masih yakin dengan, ini fundamental tidak berubah, tapi sahamnya dibanting, ya itu peluang, ditambah lagi muatannya. Apakah kita bisa katakan dia salah? Tidak. Karena dia punya reason to buy jelas dari awal, saya mau invest. Dan invest itu tidak 1-2 hari, investnya tidak melihat pergerakan sahamnya setiap hari, tapi dia melihat nanti. Di satu titik ketika saham ini sudah mulai over value, nah disitulah titiknya dia akan menjual. Jadi beda. Jadi kita harus punya mindset yang berbeda. Kalau teman-teman yang ambil Icon dan nyangkut di atas dan ingin invest,
ya harus sekali lagi punya alasan yang kuat. Jangan sampai dibanting terus ke 70 lagi, teman-teman akhirnya cut loss, menyerah. Nah, itu kebodohan. Sekali lagi saya bilang itu kebodohan. Kenapa? Kalau niatnya itu mau cut loss, ya cut loss dari awal. Jangan tunggu sampai sudah dalam baru mulai cut loss. Dan kalau misalkan ditanya Icon apakah bisa masuk, jujur saya secara pribadi tidak akan mau masuk saham-saham kalau seperti ini. Naiknya sudah tinggi terus bentuk upper shadow yang panjang seperti itu, saya tidak akan pernah mau masuk. Walaupun mungkin besok dia bisa naik lagi, tidak akan masuk. Bagi saya, ketika kita mau trading, kita harus ukur dulu risk reward yang pertama. Kemudian, sekalipun kita sudah ukur risk reward, kita siap tidak dengan pergerakan yang seliar itu, dengan kesibukan kita. Kita bisa pantau tidak setiap detiknya. Kalau kita merasa kita tidak bisa pantau, ya jangan masuk saham-saham seperti ini. Kita cari saham-saham yang lebih aman. Yang kalau misalkan kita kerja sibuk sekalipun lupa untuk lihat, setidaknya kita tidak pas buka kaget, aduh minusnya dalam. Jadi kita harus pilih sesuai dengan profil resiko kita. Kita sibuk kerja, susah mantau market, mungkin mantaunya di hari Jumat sekali ya. Kita bisa lihat di Jumat saja. Ya sudah, belinya mode swing dan saham-sahamnya harus saham-saham yang bagus. Kalau saham-saham seperti ini teman-teman bisa jantungan kalau lihat setiap hari buka, aduh minus dalam, besok buka tambah minus, cut loss malah naik. Itu yang jadi bingung. Jadi untuk Icon, kalau kita baca dari the Golden Cross Analysis, di sini memang support terdekat 71. Jadi teman-teman mau pertimbangkan entry, silakan atur sendiri risk rewardnya, batasi cut loss, dan silakan taking profit dengan target area yang teman-teman bisa tentukan sendiri. Kemudian saham berikutnya adalah saham Adaro, ya, di mana saham ini ditutup minus 0,8% di harga 1245, di mana saham ini sepertinya sudah kita pernah ulas sebelumnya. Kalau dia berhasil breakout di PBH, maka ada peluang besar dia bisa terus melanjutkan kenaikan. Dan kalau dia tidak mampu breakout, kita tunggu di 1160. Ternyata dia malah naik terus nih, meninggalkan 1200 sampai ke 1245. Ada yang bertanya untuk Adaro apakah bisa disimpan dalam jangka panjang 10 tahun? Bagi saya, untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak atau yang berada di industri atau di sektor siklikal yang dipengaruhi oleh harga dunia, ya komoditas dunia, itu sangat susah. Bukan sangat susah dalam artian apa? Ketika harga komoditas dunia, khususnya Adaro ini adalah batu bara, itu sedang bagus-bagusnya, maka teman-teman layak sekali untuk simpan. Layak sekali untuk simpan. Karena di sanalah kinerja mereka akan sangat spektakuler, dan mereka ini adalah salah satu perusahaan yang paling royal membagikan dividen ya. Kalau kemarin kalau tidak salah 99% dividen payout ratio dibagikan semua kepada pemegang saham. Tapi kalau 10 tahun misalkan ternyata teman-teman mau invest 10 tahun, ternyata tahun depan tuh harga batubara amblas sampai tahun ke-10. Saya yakin harga sahamnya tidak akan bergerak naik tinggi. Adaro ini ketika saya pertama kali masuk di tahun 2014 di saham itu, harga Adaro itu di 400-an. Dan saya tidak menyangka Adaro bisa naik sampai 2000-an dalam kurun waktu tidak lama. Jadi ada booming-boomingnya komoditas, itulah sektor itu akan benar-benar diuntungkan. Nah, di tahun-tahun sebelumnya 2019, 18, 17, 16 itu komoditas coal itu benar-benar terpuruk ya, sampai puncaknya di 2019 kemarin. Sampai kurang lebih di 49-50 dolar ya untuk batu baranya. Tapi harga saat ini itu mungkin sudah 80 dolar, di atas 70 dolar. Itu sudah bagus sekali, apalagi dia bisa sampai di atas 100 dolar. Itu sangat-sangat prospek sekali untuk perusahaan-perusahaan batu bara. Pertanyaannya adalah kalau teman-teman mau invest 10 tahun, apakah harga komoditas dunia ini bisa bertahan sampai 10 tahun atau tidak? Kalau dia bisa bertahan, bagus. Kalau dia tidak bisa, gagal. Dan sektor yang menurut saya masih belum price in itu memang ada di CPO, masih belum. Kalau kalau batu bara mungkin sudah price in ya dengan harga kenaikan. Tapi kalau teman-teman lihat pergerakan tren dari sawit itu sebenarnya masih belum terlalu signifikan. Makanya ada yang bertanya kemarin top 3 sahamnya saya waskita, berarti yang 1-2 apa? Saya sudah selalu sebutkan yang nomor 2 itu adalah saham di sektor CPO. Itu nomor 2. Dan nomor 1 ada di consumer ya. Itu top besar consumer. Jadi teman-teman yang bertanya, saya tidak sebutkan sahamnya karena
ada 16.000 subscriber, saya tidak mau membuat kenaikan yang semu. Ya, saya mau benar-benar bahwa perusahaan itu naik karena kinerjanya sehingga kenaikan itu benar-benar solid. Harga saham itu naik karena kinerja sehingga kenaikan itu tidak kayak gorengan ya. Jadi kalau yang mau tanya saham apa, pasti teman-teman tahu apa yang saya punya yang di CPO. Tetapi kalau yang satu sektor lagi di consumer memang masih belum saya bisa informasikan. Jadi kalau untuk Adaro, secara pribadi memang saya tidak akan mau membeli lagi Adaro. Kalau secara teknikal ya, saya mau tunggu dulu dia kembali ke 12.15. Ini ada super kuat. Kalau dia bisa bermain di 12.15, 12.20, saya pertimbangkan untuk entry dengan batasan cut loss 1.200. Target berikutnya ke 13.40. Tetapi dia kalau masih terus naik, ya sudah. Kalau saya pribadi tidak akan kejar. Karena saya bukan tipe yang seperti itu. Tidak akan mengejar saham yang tinggi. Kalau profesional trader lainnya suka, mereka akan cari saham seperti ini. Karena apa? Mereka bisa mengikuti. Kalau saya tidak bisa, saya takutnya dibawa terlalu lama, ya minusnya terlalu dalam, dan saya tidak ada waktu untuk memantau gitu. Jadi mending saya beli di area PBL ya, di area PBL. Kalau dia turun pun, ya saya udah batasi cut loss ya. Di sini pun sebenarnya bisa beli di harga sekarang, pasang cut loss di 12.15 juga bisa sebenarnya. Tapi saya tetap percaya bahwa apa yang saya telah jalankan selama beberapa tahun ini dengan menggunakan the golden cross, saya merasa bahwa ketika sebelum pandemi itu yang bagus adalah ketika buy on break gold line. Itu saya selalu cuan. Pasti naik, tidak mungkin tidak. Tapi setelah pandemi saya coba di sini, wah gagal terus, false break terus. Ternyata formula baru yang saya temukan adalah di dekat PBL yang seperti saya katakan kemarin. Dia sudah downtrend parah, sideways dan di atas PBL. Nah itu cirinya, itu ciri saya temukan ketika pandemi. Setelah ketika pandemi berlangsung, dan itulah yang saya namakan adalah fleksibilitas. Kita jangan terpaku dengan satu teori baku yang pada akhirnya teori itu membuat kita tidak pernah cuan. Jadi kita merasa bahwa oh gini, kalau misalkan saya pakai ini ternyata minus, saya coba yang ini deh. Kalau ini ternyata berhasil ya sudah saya ikuti itu terus. Rule itu dijaga. Kalau misalkan dari 10 kali trading 10-10-nya atau minimal 50% lebih gagal, ya sudah saya coba cari lagi. Kira-kira apa sih yang buat saya salah? Oh, kalau kemarin yang saya katakan saya pindah dari breakout gold line itu karena apa? Karena market itu liar sekali. Naik turun dibanting, wah gila, ARB berkali-kali. Sehingga susah. Nah, ketika saya ganti ke 3 syarat tadi, ternyata profitnya bagus. Beli hari ini mungkin 3-4 hari baru dia naik, tapi tidak masalah, naiknya lumayan. Nah, ini semua kembali lagi kepada teman-teman ya. Kalau saya memang tidak akan membeli Adaro model seperti ini ya. Saya mau mungkin dia turun dulu ya, uji lagi di sini 12.15 kalau kuat. Nah, kalau bisa mantul ya ini saya beli lagi. Tapi kalau dia jebol cut loss, tunggu lagi di 1160. Kemudian saham berikutnya adalah saham BVIC. Dan kalau misalkan teman-teman yang nonton BVIC, saya yakin banyak yang nonton. BVIC waktu itu bukan PBL-nya bukan di 164 ya. Saya ingat sekali kalau tidak salah itu PBL-nya di 152 ya untuk BVIC. Itu ada di review saham yang ke-232. Sorry, PBL-nya di 154 ya. Sahamnya sempat turun ke 149 ya. Kita cut loss, waktu itu kita cut loss. Tapi ketika dia breakout lagi, kita buy ulang. 154. Saat ini 169. Tetapi karena ada adjustment ya. Chart kita ini adjustment karena mengikuti 40 hari candle belakang. Jadi akan melihat mana sih yang paling sering ditahan oleh support dan mana paling sering diuji oleh resisten. Nah itu dia akan adjust. Seberapa seringnya otomatis dia adjust. Sehingga kita akan menyesuaikan. Kalau kemarin kita memiliki PBL support terkuat di 154. Ini mumpung saat ini PBL-nya di 164. Dia udah adjust. Dia merasa bahwa di level ini ternyata lebih sering diuji. Oke, kalau memang lebih sering diuji, maka teman-teman yang ingin membeli BVIC, pastikan pertama, kuat bertahan di atas 164. Kalau dia mampu dan kuat bertahan, buy. 164, 165 ke atas 160. Target menuju ke 170, 200, dan menuju ke 212. Ini adalah PBH. Tetapi kalau jebol di bawah 164, ya mending teman-teman jangan dulu beli saham ini.
kita wait and see sampai menunggu ke low 40 hari harga terendah di 148, atau kita pakai PBL sebelumnya yaitu di 154. Kenaikannya ini cukup bagus ya. Ini kalau teman-teman yang ikut dari kemarin mungkin sudah profit 10% ya. Tapi kalau yang ada yang bertanya apakah bisa sampai 300? Ya bisa-bisa saja sih. Tidak ada yang tahu di market ya, selama dia masih bisa ada sentimen positif, kinerjanya bagus, ya semua bisa-bisa. Tidak ada yang mustahil. Saham yang ya tidak jelas dari 50 bisa ke 1000. Jadi tidak ada yang tahu di market. Saham yang kita sudah bilang ini saham busuk ya, naik juga. Tidak ada yang tahu di market. Jadi tugas kita bukan menebak ini mau kemana sih, ini mau, bukan. Tugas kita, saya selalu tanamkan dalam diri saya, tugas kita bukan menebak kemana arah saham itu, sampai ke berapa dia mau jalan, bukan. Ketika kita mau beli, yang kita harus pikirkan pertama, saya ikhlas berapa persen untuk kalau rugi. Kalau sudah siap, teman-teman tuh percaya diri untuk entry. Nah, banyak orang dari kita itu takut masuk ya. Ini boleh masuk lagi nggak, Kak? Saham ini boleh di entry nggak sekarang? Kenapa kita tidak berani masuk? Karena kita tidak punya di mana harus kita cut loss. Nah, ini yang selalu saya ajarkan bahwa ketika entry harus punya reason to buy. Cut loss di berapa? Masuk di area berapa? Taking profit di berapa? Sehingga ketika itu semua kena, misalnya kena cut loss, ya cut loss. Tidak pusing. Jangan setelah cut loss, aduh Kak, saya nyangkut. Lah kenapa nyangkut? Kan udah ada cut loss. Mohon maaf saya nggak cut loss. Berarti bukan salah siapa-siapa kan, salah diri sendiri. Jadi kembali lagi, indikator terbaik ketika kita trading adalah diri kita sendiri. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Jadi untuk BVIC, kalau misalkan dia mampu dan kuat bertahan di atas 164, buy, cut loss 160, targetnya adalah ke 170. Target kedua adalah menuju ke 200, dan target terakhir adalah menuju PBH, yaitu di harga 212. Kemudian saham selanjutnya, ini mungkin beberapa saham yang saya tampilkan yang dekat-dekat dengan PBL dan yang sedang saya masukin dalam watchlist ya. Karena itu adalah saham-saham yang masuk dalam kriteria saya untuk saya beli. Pertama Soci. Soci bergerak sideways di atas PBL. PBL di 200, dan ini sekali lagi Soci sudah saya bahas ulang-ulang ya. Soci saya sudah beberapa kali taking profit dari Soci, sudah TikTok sudah berkali-kali. Dan sekarang dia kasih kesempatan yang kesekian kali kembali lagi ke harga dekat 200, dan 200 ini tidak pernah jebol. Saya takutnya sekali lagi dia uji beneran jebol, itu dalam banget turunnya. Pasti dalam. Saya yakin kalau 200 ini tidak mampu ditahan, jebolnya pasti langsung dalam. Karena apa? Ini sudah diuji berkali-kali. 1 2 3 4 ya, 5 6 7. Sudah diuji berkali-kali. Ini dekat semua nih. Kalau teman-teman perhatikan, dekat semua nih. Tapi tidak mampu tembus. Nah, sekali tembus, ini pasti bisa amblas. Tapi kalau dia mampu bertahan, maka reboundnya luar biasa nih. Pasti akan naik cukup tinggi. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, silakan buy. 200 sampai dengan 204. Cut loss kurang lebih di 196, 195. Target kenaikan adalah menuju ke 220, itu target 1. Target 2 adalah menuju ke PBH, yaitu di harga 236. Kalau dia jebol di bawah 200, besok open misalnya di hari Senin, ya jangan dulu masuk. Pastikan dia kuat bertahan di atas 200, boleh entry. Jebol di bawah itu jangan dulu masuk. Tapi kalau sudah terlanjur punya sahamnya, jebol di bawah 200, cut loss dulu. Kalau misalnya dia ke 195, oke, kita kena cut loss, tidak masalah. Tunggu lagi dia breakout, jangan ditinggal. Kalau dia breakout, masuk ulang, turun lagi, cut loss lagi. Begitu saja prosesnya. Karena kita tidak tahu dia bisa kuat berapa lama di level cut loss, di level support tersebut. Kalau banyak orang yang mengatakan kalau mau memastikan file atau tidak, memang kita harus memberikan space gitu. Jadi misalnya dia sudah naik ke 210, 212, kita jangan dulu masuk. Memastikan bahwa dia benar-benar sudah semakin kuat. Walaupun kita tertinggal, tapi kita yakin aman. Tapi kalau saya pribadi sih tidak pakai seperti itu ya. Bagi saya ini sudah support paling rendah, ya saya beli. Kalau turun lagi ya sudah cut loss. Ngapain saya harus ambil ketika sudah naik ya? Jadi ini level support, saya tahu level support. Kalau sudah buy ternyata turun ya cut loss, selesai. Cut lossnya paling 3 tick, tidak banyak-banyak. Tapi kalau sudah naik setengah, terus cut lossnya di mana? Cut lossnya 200 lagi. Minusnya dalam, lebih dalam lagi. Jadi semua lagi sekali lagi kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Mau pakai cara apapun semua kembali kepada pribadi masing-masing. Yang penting cuan.
tujuan orang di sini tuh cuan. Jadi saya masih suka heran kalau ada yang saling sindir menyindir ya di trading. Ini punya saya lebih bagus, punya dia lebih, aduh. Bagi saya itu tidak ada yang lebih bagus ya. Yang paling bagus itu memang pribadi kita masing-masing. Kita yang menentukan jual beli, kita yang menentukan emosi kita, mengatur manajemen kita yang tahu semua. Jadi indikator terbaik sekali lagi adalah diri kita sendiri. Jadi kalau yang teman-teman merasa itu paling nyaman, itu yang paling bisa buat cuan, ya sudah ikuti itu saja. Ngapain ikut orang? Kemudian saham selanjutnya adalah saham Tekim. Ini juga salah satu saham yang sudah mulai bergerak menurun ya. Sudah tidak mampu lagi bertahan di PBH dan dia sekarang sedang menuju ke level PBL di 9.300. Kalau misalkan dia turun ke 9.300, 9.400, buy. Selama dia masih belum ke sana, mending wait and see terlebih dahulu ya. Ini dia masih resiko high, tapi dia sudah turun di bawah PBH. Lapis pertama sudah tidak mampu ditahan. Ya, dia sudah tidak mampu melewati, tidak mampu ditahan, kemudian dia akan menuju ke 9.300. Sebelum dia menuju ke sini ada beberapa level yang harus dilewati ya. Ini ada level cukup merah, ini ada banyak tapi kita skip saja. Kita pakai yang ini, white line di 9.600. Nah, minimal dia kuat di sini. Kalau misalkan teman-teman yang mau beli paling mikir misalnya, wah tidak mungkin nih sampai 9.300. Cobalah antri di 9.600 lah. Boleh saja. Tapi silakan atur cut loss-nya 3 tick ya, atau bebas lah. Yang penting teman-teman ikhlas dengan besaran risk tersebut. Kalau 9.600 ternyata turun terus, ya tunggu lagi di 9.300. Kalau 9.300 dibeli dan turun juga ya cut loss. Karena ini merupakan PBL support paling kuat sekaligus 40 hari harga terendahnya. Jadi kalau saya disuruh memilih, ya saya akan menunggu. Atau nih opsi kedua, dia bisa naik lagi di atas 10.200. Atau minimal 10.000 lah, itu resisten psikologisnya. Dia naik di atas 10.000 buy. Ya, pastikan dia stabil di atas 10.000 boleh buy. Tapi selama dia masih bermain di bawah 10.000, ya mending lebih baik tunggu di 9.300 atau di 9.600. Teman-teman bisa atur sendiri sesuai dengan besaran resiko yang ingin teman-teman ambil. Dan saham terakhir yang menurut saya adalah dekat sekali dengan PBL, yaitu adalah Gudang Garam. Di mana saham ini ditutup minus 0,07% di harga 36.100. Dan di sini level PBL-nya itu berada di 36.000. Kalau tidak salah untuk saham-saham yang berada di atas seperti ini kalau tidak salah kelipatannya itu 25 ya, kalau tidak salah 25 apa 50. Ya, 25. Jadi kalau misalkan dia menuju ke level PBL 3.600, itu kurang lebih ada 4 tick dari saat ini ya, di hari harga saat sekarang ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, pastikan yang pertama dia kuat bertahan di atas 36.000. Kenapa? Ini masuk syarat saya nih. Downtrend sideways di atas PBL. Ini downtrend ya, naik sedikit sideways di atas PBL, terbang. Downtrend sideways sedikit, terbang. Nah itu pola-pola seperti itu yang ada kemungkinan besar kalau dia bisa kuat bertahan di 36.100, dia bisa tower lagi, menguji lagi PBA di 38.075. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli Gudang Garam, sebenarnya level ini sudah bagus ya untuk dimasuk ya, 36.000 sampai dengan 36.100. Cut loss-nya di mana? Cut loss di 35.600. Ini cukup jauh, 400 poin. Dalam sekali. Kalau teman-teman mau sampai di sini, ya, sampai di level sini nih. Ini kalau teman-teman mau cut loss-nya di sini, itu cukup jauh. Tapi kalau tidak mau ya silakan pasang 3-4 tick atau atur sesuai dengan selera di bawah PBL 36.000. Tapi kalau ditanya saya apakah saya akan membeli, ya. Saya akan membeli Gudang Garam dengan area buy 36.000 sampai dengan 36.100. Target saya terdekat ke 36.650, target jauh adalah menuju ke 38.075. Untuk cut loss, ya cut loss saya pasang 3 tick ya, karena saya hobi dengan 3 tick. Itu kurang lebih di 35.900 atau 35.925. Itu mungkin area cut loss saya. Kalau teman-teman mau pakai lebih jauh, ya 35.600 itu sebenarnya bagus untuk low 40 hari harga terendah. Kalau memang itu jebol, memang Gudang Garam pasti benar-benar parah turunnya. Tapi kalau bisa kuat bertahan, apalagi dari 36.000, wah ini ada potensi dia bisa rebound dan bisa kembali lagi ke 38.075. Kalau ini pun bisa ditembus lagi ya menuju 40 hari harga tertinggi di 38.000
Oke, sekian dulu review saham part yang ke-237 hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di hari Senin nantinya. Sekali lagi, terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.